Kita semua punya satu keranjang di e-commerce. Isinya banyak, tapi jarang dibayar. Ada hoodie yang udah kita lirik 3 bulan. Ada alat dapur yang kita nggak yakin bakal dipakai. Ada sepatu olahraga. Padahal kita nggak pernah jogging. Kadang kita buka keranjang itu malam-malam. Lihat-lihat doang, scroll. Terus ditutup lagi. Itu tuh nyenengin. Kita bebas masukin berapapun barang ke situ. 50, 100, 200, nggak ada yang marah. Nggak kayak di minimarket. Coba deh bayangin, lu masukin ratusan barang ke keranjang fisik, terus berdiri diem di depan kasir. Lama, nggak bayar-bayar, liatin barang, pura-pura mikir, pura-pura nelpon. Pasti diliatin sama pelanggan lain. Diomelin sama kasir. Mungkin ditarik sama security. Tapi di e-commerce, nggak ada yang ngusir. Kita masukin barang, terus berharap suatu hari bakal ada diskon 85%. Atau ada kuis dadakan yang isinya tuh hadiahnya, check out semua keranjang lu gratis hari ini. Mantep banget itu. Keranjang itu bukan cuma tempat belanja, tapi tempat nyimpen niat yang gak pernah kejadian. Barang di keranjang itu gak berubah, tapi setiap kali dibuka, kita tetap melihatnya satu persatu. Kadang kita buka buat bandingin harga, kadang buat ngarep flash sale, kadang cuma pengen ngerasa punya. Ya kayak window shopping, tapi dari kasur jam 1 pagi. Sambil nahan lapar. Ini ada nih, barang yang lu simpen saking lamanya, sampai udah gak ada stoknya. Tapi lu gak hapus. Itu tuh kayak pengingat. Dulu gue pernah pengen ini loh. Ada barang yang berubah harganya, naik turun. Dan lu udah kayak analis saham tuh. Buka tiap hari, liatin grafiknya. Tapi yang gak beli-beli juga. Kadang keranjang itu bukan soal beli, tapi soal ngumpulin perasaan pengen punya sesuatu. Gak harus diwujudin, cukup disimpan. Dan kita rapi banget tuh soal itu. Sampai dibuatin kategori sendiri. Alat dapur, baju olahraga, buku, barang estetik, barang yang kayaknya bakal gue pakai kalau hidup gue lebih teratur. Padahal hidupnya gak berubah-berubah juga. Tapi barangnya tetap ada di situ. Setia menunggu dalam diam. Kita bisa punya 3 aplikasi e-commerce dan masing-masing punya keranjang sendiri. Isinya tuh beda-beda, tapi semuanya punya kesamaan. Sama-sama gak dibeli. Kadang nih, saking niatnya, kita bikin reminder. 11-11 harus check out yang ini. Kalau gajian, belinya yang ini. Tapi pas tanggalnya datang, kita buka aplikasinya, kita liatin semua barangnya, terus malah nambahin masukin 1 barang lagi ke keranjang. Pernah nggak lu check out barang, terus langsung nyesel? Karena ngerasa, kayaknya gue cuman pengen dia ada di keranjang deh. Begitu udah jadi milik, rasanya malah be aja. Mungkin karena kita lebih nyaman pas masih ngarep, bukan pas udah punya. Keranjang itu tempat kita naruh harapan kecil atau rasa pengen yang nggak perlu diwujudkan. Karena kadang ngelihat doang itu udah cukup. Kayak ngelihat sepatu keren gitu di etalase. Dan kita lihatnya sambil jalan terus. Bukan karena nggak mampu, tapi karena ya emang nggak perlu. Tapi tetap seneng aja ngelihatnya. Dan lu tahu, kadang nih pas kita lagi ngobrol nih sama temen kita nanya, lu ada rekomendasi headset Bluetooth nggak? Kita jawab dengan pedenya, oh ada dong, lengkap ada tuh di keranjang gua semua. Kita jadi katalog hidup, punya list barang-barang lucu. Padahal yang beli belum tentu kita. Ya mungkin teman kita, mungkin tetangga, mungkin saudara. Kita ngisi keranjang bukan karena mau belanja, tapi karena itu tempat paling aman buat naruh semuanya nanti. Nanti kalau diskon, nanti kalau butuh, nanti kalau udah pindah rumah, nanti kalau udah punya pacar, nanti kalau anaknya lahir, nanti kalau hidupnya lebih rapi. Tapi ya gitu, selalu jadi nanti, nggak pernah sekarang. Dan keranjang itu ya diam aja, nggak nuntut, nggak ngingetin, nggak nanya balik, jadi beli nggak nih? Nggak. Dia cuma nunggu, kayak etalase kecil, buat keinginan yang kita rawat diam-diam. Karena kadang, kita nggak butuh punya sesuatu buat ngerasa seneng. Cukup tahu aja, itu masih ada di keranjang, udah bikin hati kita tenang. By the way, gua Inos, sampai jumpa di cerita berikutnya.